Dengan Ibu, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kesempatan ini ingin saya gunakan untuk menyertai saudara-saudara yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tatap muka dengan saya dan rombongan, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat-Nya pada hari ini kita bersama-sama bisa menyaksikan suatu upacara peresmian jalan yang telah dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum maupun juga menyaksikan panen raya di Tanah Miring, Kabupaten Merauke ini. Rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa perlu kita panjatkan karena segala sesuatu yang kita usahakan semata-mata hanya karena rahmat dan ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia bisa berusaha, tapi segala sesuatunya Tuhan yanglah menentukan. Karena justru kita merasakan rahmat dan berkah daripada Tuhan Yang Maha Kuasa ini, saya dengan Bu Harto dan para menteri memerlukan datang kemari untuk menyertai kegembiraan dari rakyat Merauke, baik penduduk aslinya maupun juga para transmigran, di dalam menyatakan rasa syukurnya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena jerih payahnya setelah membuka hutan, kemudian juga menggarap sawahnya, bisa berhasil melaksanakan panenan raya, dan di beberapa daerah yang telah panen pula kita mengetahui hasilnya sungguh sangat memuaskan. Mengenai pembangunan dalam bidang pertanian, khususnya mengenai pembangunan untuk meningkatkan produksi beras yang menjadi pangan pokok daripada rakyat kita, sejak semula kita berikan prioritas yang kemudian terus kita perhatikan dan tidak akan ada henti-hentinya sampai nanti fungsinya, suksesnya dalam bidang pertanian inilah harus mampu mendukung dari pembangunan industri yang kuat. Karena itu pembangunan pertanian pada umumnya, khususnya pembangunan dalam bidang meningkatkan produksi pangan ini tidak akan ada henti-hentinya. Bahkan kita harus berusaha jangan sampai sukses yang telah kita capai ialah setelah 17 tahun kita berusaha sejak tahun 69 sampai 84 swasembada beras ini, jangan sampai kemudian kita kembali kepada keadaan kekurangan pangan. Pangan memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Kita memang bergembira bahwa dalam bidang pangan, khususnya beras, yang tadinya kita merupakan negara pengimpor beras yang besar, artinya yang banyak, akhirnya 84 kita bisa swasembada. Dan kemudian terus kita pertahankan. 84 sampai kepada 94, berarti 10 tahun sudah kita mempertahankan, dan tetap pula sukses kita bisa mempertahankan swasembada beras tersebut. Walaupun di sana sini memang saudara-saudara barangkali juga mendengar adanya impor, nanti sebenarnya juga kita juga mengekspor. Mengekspor dalam arti bukan lantas menerima devisa, tapi kita meminjamkan stok nasional kita kepada negara-negara yang sangat membutuhkan, antara lain adalah Vietnam, kemudian lantas juga Filipina, antara lain juga dari negara di Afrika, Tanzania,
inilah kita pinjemi daripada beras dan stok persediaan kita pinjamkan untuk dipakai karena mereka memang kurang. Apa sebabnya? Karena kita memang telah merasakan betapa susahnya bagi suatu negara yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan daripada rakyat. Sebelum tahun 84 kita menghadapi kesulitan itu. Karena itulah kita punya kelebihan stok itu. Kita pinjamkan kepada mereka itu yang kemudian kita impor kembali dalam rangka mereka mengembalikan beras tersebut bila mana kita perlukan. Ini antara lain juga merupakan salah satu sukses bahwasanya beras pula kita gunakan untuk tidak mencukupi pangan daripada rakyat kita, akan tapi juga kita bisa lebih mewujudkan kerjasama antar bangsa. Ini semua juga karena jerih payah daripada para petani-petani kita. Pelaksanaan peningkatan produksi beras dengan melewati intensifikasi, macam-macam intensifikasi yang kita lakukan, mulai daripada Bimas, Insus, lantas kemudian Supra-Insus, dan yang sekarang yang terakhir ini Supra-Insus dengan menggunakan urea tablet ternyata bisa menghemat penggunaan pupuk, tapi produksinya justru meningkat. Gitu. Ini pun masih merupakan salah satu cara untuk lebih menjamin daripada kebutuhan beras di Indonesia di kelak kemudian hari, sehingga dalam rangka mempertahankan swasembada beras masih ada titik-titik terang. Di sampingnya itu akan mengadakan ekstensifikasi, ialah perluasan daripada areal seperti halnya yang dilakukan oleh para transmigran, transmigrasi, kemudian lantas meninggalkan daerah yang sudah padat, lantas kesempitan daripada tanahnya, kemudian pindah. Di sini adalah menambah areal daripada tanaman beras, berarti dalam rangka ekstensifikasi. Setelah nambah berapa nanti ratusan ribu hektar bahkan jutaan, kita melaksanakan intensifikasi, berarti juga akan meningkatkan beras atau produksi itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu semuanya harus tetap kita usahakan agar supaya bisa lestari.